gimana ya, antara sadar dan enggak, karena kan mata saya masih setengah gitu kan. Saya lewatin aja. Pas saya lewatin, saya sudah masuk kamar mandi. Dari situ langsung saya kaget, barusan yang saya lewatin itu apa gitu. Oke, selamat malam. Kembali lagi di IJTV bersama saya Jimmy Wellblood. Untuk malam kali ini saya kedatangan tamu nih bernama Pak Eko yang bertepatan di daerah Larangan ya Pak ya? Iya. Betul, di Larangan daerah Ciledug ya. Nih Pak Eko ini punya pengalaman ketika dia pindah di rumah barunya. Selamat malam Pak Eko. Malam Pak Jimmy. Oke, siap nih. Udah siap buat cerita ke pemirsa nih? Boleh. Oke, boleh diceritakan langsung pengalaman mistisnya itu langsung ke pemirsa. Oke. Oh iya, jadi gini, pada saat dulu sebelum saya tinggal di sini tuh, saya tinggal di suatu tempat di daerah DKI lah ya. Terus anak saya waktu berumur 2 tahun tuh ya, memang sih saya untuk cari tempat gitu kan, cari tempat yang sekiranya cocok untuk bersosialisasi, karena kan anak saya tambah lama tambah besar nih kan, perlu ruangan atau satu ruang lingkup yang bagus lah gitu ya. Gitu. Nah, pada saat saya cari tempat itu ya saya tidak survei terlebih dahulu gitu kan, karena menurut saya saudara saya yang cari bagus aja kan gitu tempatnya kan. Nah, akhirnya saya pindah itu saya nggak dapat berita yang macam-macam dari penduduk sekitar, nggak pernah dengar gitu kan. Jadi dapat tempat dikasih tahu langsung pindah aja tuh. Pindah aja kan gitu. Nah, berjalannya waktu, saya kerja di Jakarta Barat kan. Pada saat saya pulang kerja di tahun 2016 lah, itu sore saya pulang itu jam 7:30 lah. 7:30 dari jauh kok saya lihat rumah saya ramai nih, lingkungan nih, masyarakatnya ada apaan nih kan gitu. Nah, saya tanya istri saya dia bilang sudah masuk dulu, nanti saya ceritain gitu. Nah, setelah mendengar ceritanya, saya juga kaget gitu kan, kok bisa ya kan gitu kan, ini padahal udah zaman yang maju ya, modern lah gitu. Dia cerita pada saat sebelum maghrib itu ada nggak jauh dari rumah, dia itu punya anak gitu kan, ya kira 7-8 tahun lah, disuruh angkat baju yang udah dijemur gitu kan. Pada saat disuruh itu, pas dia ke samping rumah itu dia nangis, nangis kejer lah kan gitu, anak perempuan kan gitu. Mamanya nih marah mungkin, ini anak disuruh malah nangis kan gitu. Samperin lah tuh anaknya kan. Nah, pas disamperin, anaknya itu nunjuk ke sudut rumah saya nih. Gitu. Pas dia nunjuk ke sudut rumah saya, mamanya itu melihat satu sosok yang namanya pocong kan gitu. Tuh, tinggi. Nah, mamanya itu langsung kesurupan. Ngelihat jelas sosok pocong itu langsung kesurupan. Okay. Nangis langsung kesurupan gitu kan, langsung dibawa warga sekitar gitu. Sampai jam 9:30 saya tetap dia masih ada di di ruang ibadah atau masjid di sini di atas itu, saya masih ada gitu. Nah, itu ramai itu penduduk gitu kan. Saya juga bengang gitu kan, kok bisa ya, kok rumah saya ini ada sesuatu kan gitu. Gitu. Nah, selesainya jam 10 lah, baru sadar gitu kan. Nah, orang tersebut juga cerita sama ceritanya seperti yang dia lihat gitu kan. Nah, itu hari berikutnya saya ngambil pusing kan gitu ya. Tapi hari berikutnya cuma dia habis maghrib, saya pulang kerja selalu jam 7:30 gitu. Nah, pada saat saya belum sampai rumah, ramai juga cerita anak-anak kecil, anak ya 8 tahun, 9 tahun gitu. Kok ada apa lagi kan gitu kan, saya mikir nih. Ya udah, saya tanya lagi. Nah, ternyata itu pada habis maghrib sebelum jam 7 lah, jam 7 kurang lebih, itu ada sosok di atas dari Punangka sini, dia lompat ke toren sini, dia lompat ke rumah dan hilangnya di atas rumah saya pas dia lompat gitu.
bisa dijelaskan sosoknya atau mungkin apa yang melompat itu ada yang lihat? sosoknya itu gede dan hitam gitu. Saya sudah perkirakan mungkin itu genderuwo gitu. Kayak semacam genderuwo bisa dibilang ya. Iya, karena hilang kan ya anak kan taunya kan anak kayak gitu, wah, hitam gede besar gitu kan, lompat langsung pas lompat di atas rumah saya dia langsung hilang gitu. Nah, semenjak kejadian itu ya 2 kali itu saya mikir gitu kan, rumah yang saya tempati ini bekas apa kan gitu. Jadi mulai inilah ya apa timbul pertanyaan nih dan pengen cari tahu nih. Bener gitu kan. Nah, pada saat saya cari tahu, saya sih nggak cari tahu tanya-tanya ke masyarakat sekitar, enggak. Cuma pas saya beli sesuatu ke warung, orang yang punya warung bilang, kok kayaknya lu doang dah yang paling betah tinggal di pojok rumah, yang paling pojok rumah itu gitu. Kenapa emang bang? Kalau dulu tuh nggak pernah ada yang betah, apalagi sampai setahun nggak pernah. Paling lama 6 bulan, paling sebentar cuma 3 bulan gitu. Ah masa bang, bekas apaan sih gitu. Ya dulu mah bekas makam gitu. Bekas makam ya, buktinya sampai di belakang rumah teman saya juga bilang masih ada makamnya bisa gitu kan. Berarti jatuhnya di tempat kita ngobrol ini makam ya? Ya itu ada makam. Karena kan saya juga tadi ngeliat ini di sebelah emang makam ya. Cuman apa nih nggak untuk di daerah tempat kita ini? Kemungkinan juga iya. Dulunya mungkin Dulunya karena kan saya juga kan dulu ya pada di sini kan belum ya lama juga mungkin seusia anak saya lah, udah 17 tahun si yang anak pertama kan lulus SMK kan tuh. Nah pengalaman yang paling menurut saya nih yang paling heboh lah untuk cerita saya pribadi gitu kan, saya lupa ya tanggal berapa atau tahun berapa gitu, yang pastinya 1 tahun setelah kejadian yang saya tadi ceritakan sebelumnya. Jadi, pada saat saya tidur jam 1 atau jam 2 lah mungkin udah pagi ya, itu pas saya mau pipis tiba-tiba saya lompat dari tempat tidur kan, mata pun mungkin masih setengah nggak terbuka lebar gitu kan, ngantuk ya. Iya masih ngantuk gitu kan. Kalau di dapur saya itu kan cuma ada sinar lampu dari dispenser yang merah itu. Nah saya tuh lompat langsung aja jalan ke dapur. Nah saya nggak perhatikan kanan kiri depan, yang penting saya menuju pintu kamar mandi dan saya masuk kan gitu kan. Nah, pas saya cepat saya jalan ke belakang itu, saya tiba-tiba itu ada sosok putih pocong itu, dan saya tahu itu. Cuman saya nggak sadar antara sadar dan enggak, karena kan mata saya masih setengah gitu kan. Saya lewatin aja. Pas saya lewatin, saya sudah masuk kamar mandi. Dari situ langsung saya kaget, barusan yang saya lewatin itu apa gitu kan. Karena kan dari ujung rambut sini sampai kaki itu panas banget. Saya nggak pernah ngerasain kayak gitu, panas banget. Walaupun saya pernah sakit panas, tapi nggak pernah kayak gitu. Jadi itu ini ya, benar-benar langsung pas apa itu keluar dari kamar mandi apa masuk tadi? Pas saya mau masuk kamar mandi. Pas masuk kamar mandi itu, iya. Berarti langsung nabrak langsung sama pocong itu. Iya, jadi memang tembus. Oh tembus gitu. Gitu. Iya, jadi tembus. Lewatin gitu. Nah itu pas dalam kamar mandi udah panasnya tuh saya nggak ketulungan gitu. Kayak pas besok saya cerita sama istri saya kan gitu kan. Bahkan beberapa malam berikutnya ya udah takut gitu kan. Tapi dari situ saya nggak merasa takut lagi gitu. Oh cuma segitu aja mungkin panasnya kayak gini ya kalau kena bersentuhan dengan alam gaib gitu kan. Gitu kan saya juga belum pernah sebelumnya. Cuma itu pengalaman yang buat saya itu ya pengalaman asik aja gitu. Iya benar, makanya kalau misalkan ada siapa teman gitu yang mencoba atau mau eksplor tempat-tempat yang lumayan serem, saya diajak dan saya berani. Jadi berarti mulai semenjak kejadian itu malah jadi Peko ini malah jadi berani gitu ya, bisa dibilang ya. Berani. Saya rasa sih itu aja sih, cuman itu pengalaman yang menurut saya yang asik aja deh. Pengalaman asik gitu ya, benar-benar. Tapi horor ya. Horor gitu, asik tapi horor gitu. Oke. Ya begitulah cerita dari Pak Eko. Jadi dia tuh punya pengalaman cerita horor lah gitu ketika dia menempati tempat tinggal yang baru
Seperti yang saya katakan tadi, di tempat kita duduk ini, kita ngobrol sama Pak Eko, bisa dibilang masih lingkungan pemakaman lah, bisa dibilang. Dan di sebelah saya ini nanti kita boleh kita lihat, ini emang tinggalnya Pak Eko langsung ya, yang tadi diceritakan Pak Eko yang horor. Nanti kita bisa explore, kita lihat lingkungan sekitar tempatnya Pak Eko. Oke, bisa ditunjukin Pak. Oke. Nah kan tadi kan katanya yang ada ibu-ibu tuh, yang kecil ibu lihat yang katanya langsung kesurupan itu di mana Pak? Oh iya, jadi kita cerita Pak Eko yang ibu-ibu yang langsung melihat langsung kesurupan itu, dia sosok pocong yang berada di belakang saya di sini. Dia melihat di sini. Dan kalau kita lihat sekitar juga, ya ini banyak, ada beberapa pohon-pohon ya. Ini juga ada pohon singkong ini ya, singkong Jepang ya. Iya. Oke, kita boleh lihat ke sana. Ayo Pak Eko. Nah ini juga. Ini bisa kita lihat juga di tempat belakang saya juga ada pemakaman ya. Ada. Ini bisa dibilang pemakaman keluarga ya Pak? Keluarga orang sini. Kalau sini ya. Tua, Pemakaman tua ya. Karena panjang ya? Cuma ini aja. Oke gitu. Nah, ini tadi juga yang bilang sama Pak Eko, yang ada sesosok hitam besar, yang kita bisa bilang genderuwo itu, dia tadinya berada di atas ini. Berada di atas ini, dia langsung lompat ke toren. Nah ini toren yang bisa dilihat ini. Nah dari toren ini dia langsung lari ke genteng ya? Sana, lompat sana. Lompat ke genteng langsung hilang ya? Langsung lompat ke atas rumah saya. Gitu. Jadi emang ya benar juga sih yang tadi Pak Eko cerita, yang akhirnya Pak Eko mencari tahu asal usul ada tempat tinggalnya dia ini. Nah dulunya ini memang bekas pemakaman tapi nggak semua, jadi hanya sebagian gitu. Oke, buat kalian semua yang suka dengan video-video kita, jangan lupa follow Instagramnya di Aija TV, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar yang sudah disediakan di bawah ini. Akhir kata, saya Jimmy Wellblood, Aija TV.